Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 4 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus Assisi. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama Santo Fransiskus Assisi. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Kalau kemarin kita diajak untuk mencintai sesama, hari ini kita diperlihatkan bagaimana mencintai Tuhan. Cara terbaik untuk mencintai Tuhan adalah mendengarkan Dia seperti yang dilakukan oleh Maria. Duduk dekat kaki Yesus layaknya seorang murid. Maria melakukan apa yang diinginkan Bapa. Dengarkanlah Dia. Sesungguhnya mendengarkan adalah hal pertama yang Tuhan inginkan dari kita. Hukum cinta kasih didahului dengan perkataan, "Dengarlah hai orang Israel." Amat logis bahwa nanti setelah kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dari kita, baru kita dapat melaksanakannya. Dengan demikian tindakan yang kita ambil berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita. Kita bisa belajar dari pribadi Maria yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memberi diri untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Maria memberi yang terbaik. Maria peduli dengan Yesus dan menemani Yesus yang bertamu ke rumahnya. Itulah teladan orang yang rendah hati. Maria ambil bagian yang biasa ia kerjakan. Maria tidak banyak menuntut. Kepedulian Maria ditujukan dengan nyata, dengan duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Sikap seperti itu yang Yesus butuhkan. Suatu sikap yang berani meluangkan waktu dan pekerjaan hanya untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan berbicara bisa melalui apa saja yang ada di sekitar kita. Santo Fransiskus Assisi sudah mengajari kita untuk menyadari hal ini. Fransiskus Assisi melihat Tuhan ada di alam semesta yang dekat dengan kita. Mari, bersama kita muliakan Tuhan dengan tidak merasa diri sombong dan lebih beruntung. Kita diajak peduli dengan alam sekitar, karena alam sekitar adalah gambaran kemahakuasaan Tuhan yang nyata kita terima.
Relasi yang baik dengan alam akan melahirkan hidup yang sukacita dan penuh berkat. Maka, jadilah kita pribadi yang makin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan Tuhan. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru. Dalam semangat muda, kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia menjadi keluarga, bersatu dalam cinta, tempat hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.